Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Abdulwafa. My study number is 1911000146. I'm from the 2019 Islamic Study Program, the Faculty of Islamic Religion, Alma-Ata University Yogyakarta. Time I will explain about the content of the book entitled Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Is written by Muhammad Abdul Karim, published by Bagaskara in the years published in the Yogyakarta City. Baik, saya awali. Nama saya Muhammad Abdulwafa dari Universitas Alma-Ata, program studi pendidikan agama Islam tahun 2019. Jadi kenapa saya memilih buku ini untuk di-review, yaitu Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Begini bukunya. Ini yang menulis yaitu Muhammad Abdul Karim dengan jabatan Guru Besar Tetap Sejarah Peradaban Islam. Bukunya gini. Penerbitnya itu Bagaskara di kota Yogyakarta tahun 2011. Ini ada beberapa bab. Ini ada 13 bab. Kita bacakan babnya. Yang pertama itu rancang bangun sejarah peradaban dan pemikiran. Yang kedua, bab yang kedua itu periode Rasulullah SAW. Bab yang ketiga periode Khulafaur Rasyidin. Jadi setelah Rasulullah wafat itu ada periode Khulafaur Rasyidin. Bab yang keempat itu dinasti Umayyah. Bab yang kelima kekhalifahan Abbasiyah. Bab yang keenam Islam di Afrika. Bab yang ketujuh Islam di Andalusia. Bab yang ke-8 itu diteruskan Islam di anak benua India. Dan bab 9 Islam pada masa transisi. Bab yang ke-10 itu 3 kerajaan besar Islam. Ada kerajaan Sofia Persia, kerajaan Turki Utsmani itu tahun 1288 Masehi sampai 1924. Kemudian ini langsung ke perkembangan. Bab yang ke-11 itu perkembangan Islam di Indonesia. Yang ke-12 itu Islam masa modern abad. Dan yang terakhir itu bab 13 itu catatan. Jadi di dalam buku Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, di dalam bab yang pertama itu kelebihannya dalam buku ini per bab itu ada masing-masing subbab. Yang pertama itu bab 1 mengenai sejarah. Jadi dijelaskan di sini sejarah. Nah, kelebihannya di sini ini dijelaskan sebelum menguraikan apa itu sejarah. Terlebih dahulu harus mengetahui bagian mana ilmu sejarah dalam kerangka ilmu pengetahuan supaya dapat menentukan metode apa yang harus dipergunakan dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu ilmu pengetahuan alam. Jadi sebelum kita mengetahui ilmu sejarah, kita harus mengetahui bagian mana ilmu sejarah dalam kerangka ilmu pengetahuan supaya dapat apa? Supaya menentukan metode apa yang harus dipergunakan dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama ini ilmu pengetahuan alam atau natural science, mempelajari benda-benda yang memiliki sifat umum dan tetap yang menggunakan metode abstraksi. Ini mencari sifat-sifatnya yang umum dan tetap. Nah, yang kedua adalah metode eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan yang mana peneliti atau subjek memberikan serangkaian tindakan kepada objek.
adalah ilmu pengetahuan sosial atau social science, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang menyangkut tentang manusia dan kemanusiaan. Kita lanjut yang kedua, periode Rasulullah SAW. Pada bab ini, bab yang pertama itu peradaban pra-Islam. Kalau di sini dijelaskan sejarawan Muslim membagi penduduk Arab menjadi tiga kategori, yaitu Al-Arab Al-Badi'ah atau Arab kuno, Arab Al-Arabiyah itu artinya Arab pribumi atau orang Arab yang asli Arab, akhirnya di Arab, dan Arab Al-Mukhtaribah atau Arab pendatang. Lanjut bab yang ketiga itu periode Khulafaur Rasyidin tahun 632 Masehi sampai 660 Masehi. Yang kita tahu bagaimana khalifah yang pertama itu Abu Bakar Siddiq, dilanjut Sayyidina Umar bin Khattab, wafat dilanjut Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Ini tak jelaskan tentang bab berbabnya saja. Dinasti selanjutnya bab yang keempat, dinasti Umayyah, ada dijelaskan dalam buku ini berdirinya dinasti Umayyah, perkembangannya, keruntuhannya, dan komparasi Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah. Itu yang ada pada bab dinasti Umayyah tahun 661 sampai 750 Masehi. Lanjut bab yang kelima itu mengenai kekhalifahan Abbasiyah. Ada berdirinya dinasti Abbasiyah, sebab-sebab kejatuhan dinasti Abbasiyah, kemajuan dinasti Abbasiyah, dan karakter kekhalifahan Abbasiyah. Itu bab yang kelima. Bab yang keenam itu Islam di Afrika. Ada cara masuknya Islam di Afrika Utara, dinasti kecil di Afrika Utara, kekhalifahan Fatimiyah, dan masuknya Islam di Afrika Sub-Sahara. Mungkin kalau dijelaskan per bab atau per subbab itu lumayan memakan waktu, jadi langsung kita loncat ke bab yang terakhir, yaitu catatan akhir. Ini dijelaskan kemunculan Islam dalam sejarah dunia sebagai suatu peristiwa yang unik dan ajaib. Agama ini sejak berabad-abad menyebar di berbagai belahan bumi ini guna mempengaruhi kehidupan manusia, baik sistem ekonomi, sosial maupun budaya, menuju tatanan yang lebih beradab. Islam tidak hanya terbatas dalam koridor keagamaan dan transiden, tapi juga sebagai suatu peradaban yang utuh dan sempurna. Atas dasar itu, Islam berdiri bahkan meninggalkan suatu sistem pemerintahan dengan negara besar yang sangat luas, yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Kelebihan dari buku ini, keunggulannya itu, buku ini sejarah Islam yang telah terbit adalah memadukan kajian Islam secara kronologis dengan kajian berdasar studi kawasan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Sementara pada kajian kawasan dikaji mengikuti perkembangan peradabannya dengan memadukannya, maka kajian pemikiran dan peradaban Islam lebih sistematis, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini di cover akhir. Buku ini sangat penting tidak hanya bagi mahasiswa atau akademisi semata, tapi juga wajib halayak luas yang ingin mengetahui masa lalu yang panjang dari sebuah perjalanan sejarah dan pemikiran dalam dunia Islam yang lebih objektif. Ini itu kelebihan dari buku ini. Satu kritik, buku ini covernya itu udah budget
lem-lemannya kurang kuat, sama udah bagus sih, itu aja sih. Tulisannya juga jelas, covernya bagus. Mungkin itu saja dari kami untuk menjalankan tugas editing teks. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.